Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Mulai dari pajangan yang bergerak sendiri sampai ke poltergeist yang ada di kantor. Berikut adalah 5 video poltergeist mengerikan yang terekam kamera. Bagian kedua. Setelah samsan, berikut ini. Buat lo yang belum tahu atau lupa tentang poltergeist, ya ini gue jelasin sedikit dulu. Jadi poltergeist itu adalah istilah buat kejadian mistis di mana benda itu bergerak sendiri. Nah sebenarnya itu ada banyak banget konten malam Jumat gue. Ada yang kisah tentang penampakan yang diawalin sama benda yang bergerak sendiri. Entah itu jatuh, melayang, kegeser, atau kelempar begitu aja. Kali ini adalah kejadian yang sekiranya murni poltergeist aja tanpa ada penampakan, tapi juga cukup mengerikan. Kelima, gudang mall angker. Mall itu identik dengan keramaian karena ya banyak pengunjungnya yang datang buat belanja, jalan-jalan, refreshing, ngumpul, banyaklah kepentingannya. Cuman itu kan adanya di siang hari, beda cerita kalau malam hari. Kebayang dong kondisi mall yang sepi karena toko atau outlet pada tutup, sama lampu yang redup jadinya banyak area yang gelap. Nah, satpam mall adalah orang yang mesti berurusan sama hal seperti itu kalau dapat shift malam. Gak terkecuali sama satu orang yang namanya Raul Garcia. Raul ini bekerja sebagai security guard di sebuah mall besar yang ada di Meksiko. Karena dia merasa kesepian, jadinya dia tuh muter lagu sambil rekam video pas dia lagi keliling-keliling mall. Awalnya ya, gak ada hal serem apapun yang terjadi. Raul anteng aja nih keliling lorong demi lorong sambil rekam video di HP-nya. Dia lanjut nih jalan ke area semacam gudang penyimpanan. Taunya kerekam deh kejadian poltergeist nih ya. Gua mau lo perhatiin baik-baik cuplikan videonya. No vengo a molestarte. A ver, vamos a acercarnos poquito. No, si me da quiz. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No manches. Oh. Seperti yang lo lihat di samping, pajangan Santa Claus itu malah bergerak sendiri. Padahal tuh ya posisinya itu di gudang dan lagi pajangannya itu nggak ada orang yang gerakin. Raul ngeliatnya itu ketawa-tawa cuy, berharap rekaman video yang dia ambil itu bisa menjadi bercandaan sama staff lainnya. Cuman lama-kelamaan pajangan Santa Claus ini itu makin heboh sampai-sampai jatuh dengan sendirinya. Raul sempat cek bagian bawah tempat kabel listrik pajangan itu, tapi pas dicek pajangannya itu nggak ke-connect ke sumber listrik manapun. Karena merasa cukup merinding ya dengan kejadian di gudang ini, Raul pergi dari gudang itu. Dari keterangan yang dia bilang, katanya nggak ada satupun staff atau teman security guard dia yang berani masuk ke gudang tadi. Raul juga bilang kalau dia udah kebal dengan kejadian mistis tadi karena tempat mall dia bekerja itu emang sering banget banyak kejadian yang aneh. Makanya pas dia lihat pajangan Santa Claus itu gerak-gerak, ya dia cuma ketawa-tawa aja. Itu mungkin hal yang biasa buat si Raul dan juga security, apalagi yang dapat shift malam. Nah, coba deh posisikan kalau diri lo itu adalah seorang security yang pas dapat shift malam. Kira-kira apakah lo bakalan seberani si Raul atau malah kabur aja? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Keempat, penunggu kamar hotel. Mungkin ada di antara lo yang bekerja mobile, mesti pindah dari kota ke kota lain buat urusan kerjaan. Atau sekedar pengen liburan gitu aja ke tempat wisata yang ada di dalam atau luar kota. Ya kalau di dalam kota biasanya kan kayak staycation, atau di luar kota ya biasanya emang vacation. Pastinya itu nginepnya di penginapan atau nggak di hotel, iya kan? Nah ternyata kamar hotel itu bisa jadi tempat terjadinya poltergeist. Persis sama nih yang dialamin sama nih seorang YouTuber yang namanya Frank Ramizes. Frank itu upload satu video di channel YouTube-nya tanggal 30 Juli 2017.
Ceritanya dia stay di satu hotel nih buat semalam. Cuman dia yang mestinya bisa beristirahat malah diganggu sama kejadian poltergeist. Di awal video dia jelasin kalau beberapa kali gagang telepon sama gelas yang ada di kamarnya itu bergerak sendiri. Makanya dia coba rekam buat buktiin kejadian itu beneran nyata atau halunya dia aja. Taunya emang kerekam beberapa kali nih benda-benda yang bergerak sendiri. Gua mau lo perhatiin baik-baik. I decided to turn on my phone because I can't figure out what's going on, and it's happened a couple times already. And I don't know. Oh crap. Seperti yang lo lihat ya, pas Frank jelasin tentang apa yang terjadi di kamar hotelnya, gagang teleponnya itu kelempar sendiri. Padahal di kamar hotelnya itu dia cuman tidur sendirian di situ, tinggal sendirian. Selanjutnya Frank ini bertanya sama si makhluk yang sekiranya ada di kamar hotelnya dan minta untuk kayak coba deh apa sih yang bisa lo lakukan. Taunya beneran direspon dong. Handuk yang ada di dekat Frank itu tiba-tiba jatuh. Gak lama hanger, gantungan bajunya dan gagang teleponnya itu juga ikutan bergerak. Karena Frank ini udah capek dan pengen istirahat, dia itu bukain pintu dan ngasih tahu si makhluk yang ada di sana buat pergi dari kamar hotelnya. Setelah itu, baru deh barang-barangnya itu berhenti bergerak. Frank lanjut lagi istirahat dan gak ada gangguan apa-apa lagi. Kalau gue pikir sih ya, mungkin nih ya, itu emang si penunggu ini itu emang berulah di kamarnya si Frank. Entah itu mau kenalan atau si Franknya ini kayak gak permisi dulu. Untungnya pas si Frank bicara baik-baik, si makhluk halus ini itu ya udah nurut aja keluar dari kamarnya dan berhenti gangguin. Nah, kalau lo nemu hal beginian nih ya, mungkin ada baiknya pas masuk ke ruangan atau tempat yang serem ya lo salam dulu lah, permisi dulu gitu supaya si hantunya, si makhluk gaibnya atau siapanya itu nggak isengin lo. Ketiga, salon berhantu. Lo pasti pernah lah ya datang ke barbershop atau salon buat potong rambut. Atau kalau cewek ya pasti ya perawatan gitulah, biasa spa, cream bath dan lain-lain. Nah lo mungkin pasti berpikir barbershop atau salon itu adalah tempat yang aman dari godaan-godaan hal gaib. Cuman apa jadinya kalau kejadian poltergeist itu bisa juga ada di barbershop atau enggak di salon. Gue nemu nih satu video dari channel yang namanya tuh GQ Cuts yang diupload tanggal 13 Juli 2010. Ini videonya emang udah lama ya, sekitar 11 tahun yang lalu. GQ Cuts ini itu emang punya usaha di bidang barbershop sama salon gitu. Biasanya sih dia up konten berisi tutorial gitu karena kebetulan dia hairstylist yang terkenal. Cuman di video ini ada semacam rekaman CCTV yang merekam kejadian aneh. Gue mau lo perhatiin baik-baik. Seperti yang lo lihat nih, kain biru di kursi itu kelihatan seperti ada yang narik. Setahu gue sih ya, itu kain biasanya dipakai buat ngelindungin baju kostumer dari potongan rambut. Nah, padahal 3 staf di sana itu lagi pada sibuk dengan urusan masing-masing. Gak ada tuh orang yang menarik kain biru ini. Satu staf yang duduk di balik meja kasir itu ngeh sama kejadian ini dan langsung pergi ke luar ruangan. Taunya nggak lama dari itu, manekin kepala yang ada di atas rak ini itu gerak kayak nengok ke arah staf yang lagi ngobrol di luar ruangan. Mungkin itu kayak minta untuk di notice. Nah, nggak ada penjelasan lebih lanjut ya. Cuman di deskripsi videonya dia nulis kalau gedung usaha barbershopnya ini itu dulunya adalah pemakaman. Nah, menurut lo gimana nih? Apakah ini emang sekedar angin atau emang ada semacam gangguan karena bekas barbershopnya itu adalah bekas dari tanah kuburan? Kedua, poltergeist di basement. Basement itu kayak tempat paling nyaman deh ya buat makhluk halus tinggal. Dari sekian banyak konten malam Jumat, itu pasti adalah 1 atau 2 penampakan yang isinya adalah
basement rumah. Nah, gue nemu nih satu kejadian poltergeist yang kejadiannya lagi-lagi di basement. Ada satu video yang diupload sama channel YouTube-nya Advil tanggal 24 Oktober 2015. Dia bilang kalau beberapa kali kedengar suara berisik dari area basement rumahnya. Pas dia cek basement sambil rekam video, ternyata kerekam ada benda yang bergerak dengan sendirinya. Nah, ini beneran mesti lo perhatiin baik-baik karena ini menurut gue nih seru banget. Hello? I'm gonna turn on the light. Alright? Hello? I heard something. Whoa, Jesus! Seperti yang lo lihat, itu lemari baju plastik itu kayak kegeser sendiri. Padahal si Advil ini cuman sendirian. Sambil teriak, si Advil langsung pergi ke atas, ya, ke lantai dasarnya. Gak sampai di sana ya, di video selanjutnya Advil masih dengar suara ganggu gitu dari basement rumahnya. Taunya kelihat ada bayangan hitam yang lewat dari kiri ke kanan. Sampai sekarang gak ada lagi nih updatean dari Advil mengenai basement rumahnya. Yang jelas dari dua video tadi itu kemungkinan memang ada sosok yang beristirahat atau berdiam diri di basement rumahnya. Kalau kita mungkin jarang ya ada rumah yang punya basement. Paling-paling mentok ya garasi gitu, yang isinya ya mobil atau kendaraan bermotor yang ditaruh di lantai bawah dikit. Nggak adalah basement yang seperti kayak tadi. Cuman kalau sekiranya lo punya cerita atau foto video penampakan, nah ini nih langsung bridging nih ya. Kalau lo punya cerita tentang pengalaman mengerikan yang terjadi di hidup lo, entah itu lo mungkin dihantui, disantet atau ya ngelihat penampakan, cuman cerita doang nih, langsung aja tulis ceritanya dan kirim ke alamat email gua di ceritaseram@awinghdtv.com. Nanti gue bakalan bacain cerita-cerita yang udah kalian kirimkan. Nanti akan gue buat videonya, nanti akan gue react apakah ceritanya itu seram atau biasa aja. Jadi nanti kalian kirimkan cerita, gue saring, terus nanti gue bacain deh di video baru. Terus juga bagi kalian yang sekiranya punya foto atau video penampakan, langsung aja kirimkan ke malamjumat@awinghdtv.com. Seperti biasa, nanti akan gue saring tuh email-email tentang foto dan video mengenai penampakan hantu. Terus gue akan bacain di email berhantu yang sekiranya akan ada lagi nanti di akhir bulan Agustus. Nanti isinya nih pas email berhantu adalah berbagai macam email tentang foto atau video penampakan yang sekiranya itu serem banget, terus gue bacain secara live streaming. Itu seru banget main eventnya. Maka dari itu kirim langsung ke malamjumat@awinghdtv.com. Pertama, hantu yang jahil. Lo pernah nggak lembur di kantor buat beresin target kerjaan? Kalau pernah, mungkin lo akan kayak diam di ruangan kerja gitu sendirian atau sama anggota tim lo. Nah, apa jadinya nih pas lo lagi fokus lembur, tahu-tahu ada kejadian poltergeist di sekitar lo. Ini nih yang dialamin sama seorang user Reddit yang namanya tuh Tristin Joshua. Ya kita panggil Joshua aja lah ya. Jadi dia upload satu video yang isinya tuh singkat tentang kejadian poltergeist yang terjadi di kantornya, dan gue mesti tonton berkali-kali karena ini emang kejadiannya tuh menarik banget, aneh banget ya. Maka dari itu lo mesti perhatiin baik-baik nih. Seperti yang lo lihat nih ya, di ruang kerja itu ada dua orang yang lagi fokus sama kerjaan masing-masing. Tahu-taunya di lorong belakang itu kerekam ada semacam box gitu atau mungkin semacam triplek atau kertas yang kosong dan kelempar gitu aja. Dari semua komentar yang dia reply, Joshua itu ngasih konfirmasi kalau ini itu tuh bergerak bukan karena angin. Soalnya barang lain yang ringan yang ada di sekitaran ini itu nggak bergerak. Cuman si cardbox ini aja. Kejadian ini itu terus kerekam sama kamera CCTV. Dari sana banyak yang masih mengira-ngira apa sebenarnya yang terjadi sama si
cardbox ini kok bisa bergerak-gerak dan gerakannya itu seperti ini. Temennya bilang angin, tapi masa iya angin tuh bisa menggerakkan benda itu kayak gini? Beberapa kali gue juga tonton ulang nih ya buat mastiin. Cuman kayaknya sih emang bukan karena angin. Nah, menurut kalian apakah ini gegara angin atau emang karena ada poltergeistnya? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Terima kasih telah berikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini, dan kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe channel Lewing HD, terus juga nyalain notifikasinya, karena minggu ini itu akan ada banyak video horor. Yang hari Rabu udah ada serba-serbi misteri yang ngebahas tentang Lampor. Sekarang malam Jumat, besok ada lagi serba-serbi misteri. Terus besok juga ada lagi nih video acara baru yang ngebacain cerita-cerita seram yang udah kalian kirimkan ke email gue. Maka dari itu, subscribe dan nyalain notifikasinya. Serius, lo nggak mau ketinggalan. Terakhir, nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night.